Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashsyiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pada Quran surah Al-Kahfi ayat 1 dan 2, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya Al-Quran itu bengkok sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, bahwa Al-Quran berfungsi sebagai hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai tibyan untuk memberikan penjelasan terkait dengan petunjuk, dan sebagai furqan pembeda antara yang baik dan yang tidak baik, yang beriman dan yang tidak beriman, begitu seterusnya. Perbedaan itu sangat jelas di dalam Al-Quran. Di sisi lain, bahwa fungsi Al-Quran dikatakan sebagai syifa'ul linnas, syifa'ul lima fis sudur, menjadi obat bagi manusia dan menjadi obat penawar hati manusia. Begitu jelas Al-Quran memberikan petunjuk, seperti ketika Allah menciptakan manusia terdiri dari dua unsur, ada jasmani, ada rohani. Maka Allah memberikan petunjuk-petunjuk tentang kebutuhan makanan jasmani dan obat untuk jasmani. Begitu pula Allah memberikan penjelasan makanan yang dibutuhkan rohani dan obat rohani itu, sehingga tumbuh kembang anak yang dilahirkan ke muka bumi ini. Allah telah memberikan keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani, sehingga tidak tumbuh menjadi stunting, baik jasmani dan rohaninya. Karena kita sebagai umat Islam seringkali lupa yang diperhatikan hanya stunting dari sisi jasmani, tapi stunting rohani itu belum menjadi kebutuhan yang harusnya kita bahas agar pertumbuhan dan perkembangan anak ini menjadi seimbang sampai mereka dewasa dan mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya ketika menghadap kepada Tuhannya. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, terkait dengan makanan jasmani dan obat jasmani, Allah telah memberikan penjelasan pada surah Al-Mu'minun dari ayat 18 sampai ayat 22. Ada hewani, ada nabati, ada susu, bahkan butuh minyak zaitun untuk penyedap bagi masakan yang kita konsumsi. Kemudian di surat An-Nahl ayat 65 sampai ayat 67, itu Allah memberikan penjelasan secara rinci bahwa Allah menurunkan
air dari langit, air hujan untuk menumbuhkan tanaman-tanaman, menyirami tanaman besar yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Kemudian juga ada binatang yang dagingnya bisa dimakan, susunya juga bisa diminum, dan juga Allah menurunkan buah-buahan yang perlu dikonsumsi. Kemudian di ayat 68 dan 69, inilah obat jasmani yang seringkali kita lalaikan. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Summa kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Madu adalah kebutuhan untuk suplemen untuk menjaga kesehatan secara jasmani. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita, bayi yang baru lahir, buang air kawahnya, ludahnya, riaknya itu, kemudian oleskan madu di lidahnya atau kurma yang dihaluskan untuk menguatkan jasmani. Nah, untuk itulah madu nampaknya masih belum menjadi kebutuhan bagi kita sebagai manusia. Maka ketika akan melahirkan, setidaknya siapkan madu untuk obat, karena yang melahirkan itu sudah mengeluarkan darah yang banyak, maka dibutuhkan makanan yang bergizi dan juga madu. Kemudian pada ayat 70 di surat An-Nahl, Allah memberikan batasan kepada jasmani. Wallahu khalaqakum summa yutawaffakum wa minkum may yuraddu ila ardalil umuri likaila ya'lama ba'da ilmin syai'a innallaha alimun qadir. Dan Allah telah menciptakan kamu kemudian mewafatkan kamu. Di antara kamu ada yang dikembalikan pada usia yang tua, renta, bahkan sampai pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Dan Rasulullah mengajarkan selain menjaga kesehatan dari pola makan dan juga madu yang menjadi obat, maka Rasulullah mengajarkan doa supaya tidak masuk pada usia pikun. Allahumma inni a'udzubika an uradda ila ardhalil umur. Jadi kita mohon jangan sampai masuk kepada umur yang hina. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, kemudian bagaimana dengan kebutuhan makanan rohani kita dan obat rohani? Allah menurunkan surah Al-Isra setelah An-Nahl ayat 78 sampai ayat 81. Ayat 78 itulah ayat yang diterima oleh Rasulullah sebagai oleh-oleh perjalanannya ketika diisrakan, yaitu menerima perintah salat 5 waktu.
Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, jadi zuhur sampai asar, maghrib dan isya, dan dirikanlah pula salat fajar, salat subuh. Sungguh salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadat tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Jadi makanan rohani yang menjadi kebutuhan adalah sholat 5 waktu. Kemudian ada suplemen, tambahan makanan untuk menambah bagusnya rohani kita, yaitu sholat malam jangan ditinggalkan karena Allah akan mengangkat kepada tempat yang terpuji. Jadi salat 5 waktu ditambah dengan salat malam dan salat sunnah yang lainnya. Kemudian bagaimana dengan obat rohani pada ayat 82? Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim Al-Qur'an itu hanya akan menambah kerugian. Jadi Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai syifa, sebagai obat rohani dan bentuk kasih sayang Allah bagi orang yang beriman, karena orang beriman itu pasti akan tahu mana jalan yang harus ditempuh. Namun bagi orang yang zalim, Al-Quran itu menjadikan hatinya kegundahan, kesumpekan, karena tidak suka dengan aturan-aturan Al-Quran. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, bahwa manusia pasti akan mengalami goncangan-goncangan rohani dalam kehidupan, yang itu dibutuhkan makanan adalah sholat, suplemennya sholat malam, dan juga memohon kepada Allah supaya dimasukkan pada kelompok orang-orang yang selalu mengajak kepada kebenaran dan dapat menegakkan kebenaran itu sehingga kebatilan itu akan hancur. Dan kaji Al-Quran sebagai obat untuk rohani kita. Hal ini juga kunci jawaban ketika punya persoalan-persoalan yang akan membuat sakit rohani kita. Ketika rohani sakit pasti akan mengenai jasmani kita. Maka kunci jawabannya ada pada Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah, kajilah Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah bahwa mengingat Allah dalam salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, bahwa rohani kita butuh makanan yang bergizi, yaitu lewat salat. Kemudian obat rohani itu adalah tilawah, kita kaji Al-Quran supaya kita
mengetahui tentang bagaimana cara menjawab persoalan-persoalan dalam kehidupan itu, dan kunci jawabannya sudah dijelaskan oleh Allah pada Quran surah Al-Ankabut ayat 45, yaitu telaah Al-Quran dan dirikanlah salat. Ketika jasmani dan rohani tumbuh dan berkembang dengan seimbang, maka kita akan mewariskan surga yang penuh dengan kenikmatan kepada anak cucu kita. Ini banyak akhir-akhir ini yang sudah timpang sekali antara jasmani dan rohaninya, sehingga jasmaninya sehat tapi rohaninya stunting. Maka kita jaga jangan sampai tumbuh dan kembang anak mengalami stunting jasmani dan rohani. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.